Halo Rebahaners, gimana nih kabarnya? Kali ini saya akan lakukan film action yang menempatkan Jason Statham di garda depannya. Disutradarai oleh Guy Ritchie, nama besar yang menghasilkan sejumlah box office seperti Aladdin, Sherlock Holmes, dan masih banyak lagi. Film ini dirilis 5 Mei 2021, ya masih hangat tentunya. Dimana film ini adalah aksi balas dendam tentang si pengantar uang tunai dengan ala Guy Ritchie tentunya. Penasaran gimana serunya? Yuk langsung saja, pastikan kuota kalian aman. Mari kita saksikan bersama, inilah Wrath of Man. Skin bermula pada sebuah mobil dari biro pengamanan yang tugasnya adalah sebagai transportasi pemindahan uang dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu tiba-tiba truk yang mereka kendarai dihalangi sebuah truk pengaduk semen yang ternyata itu adalah kawanan perampok yang mengincar truk mereka. Perampok itu menjebol dinding dan mengambil seluruh uang yang berada pada truk tersebut. Dan tak hanya itu, terdengar suara tembakan yang ditujukan pada 2 petugas di sana. Setelah itu terdengar lagi tembakan pada seorang anak kecil. Lalu terdengar pula suara tembakan untuk orang yang datang ke arah para penjahat itu. Elvis, what's the play? Oh my God, what the fuck? Skin berpindah ke kantor biro pengamanan yang mencari penggantinya karena kehilangan 2 petugasnya. Seseorang yang bernama Patrick Hill sedang melamar ke perusahaan tersebut atau langsung dipanggil dengan inisial H oleh seseorang pengetes bernama Bullet. Ia pun menjelaskan bahwa H harus mendapatkan nilai minimal 70%. Serangkaian ujian pun dimulai, mulai dari ujian fisik, menembak, dan mengendarai truk. Tak terlalu menonjol, H hanya mendapatkan nilai pas yaitu 70% dan ia pun diterima untuk bekerja di situ. 70%. Boy Sweat, you'll be happy to hear that murder. Keesokan harinya, H pun dikenalkan oleh partnernya. Iya, dia adalah orang yang harusnya mengemudikan truk yang dirampok beberapa saat yang lalu. $2 juta berhasil mereka diantar dengan selamat ke depo perusahaan itu. 2411 clear to proceed. Driver and messenger, otherwise you ain't get. Okay, Gamma, you're clear. Setelah jam kerja usai, Bullet mengajak H untuk merayakan hari pertamanya. Namun H meminta waktu sesaat dan ternyata H hanya ingin memandang dan identitas para rekan kerjanya itu. Di situ kita mulai dibuat bertanya-tanya nih, apa sebenarnya tujuan H? Di tugas berikutnya terlihat Dev dan H yang menunggu. Mereka menunggu Bullet dan si sombong Dev ini pun nampak sedikit marah karena keterlambatan si Bullet. Tiba-tiba Bullet pun menjawab di radio 2 arahnya, yang selanjutnya diambil alih oleh seorang yang merupakan perampok yang sedang menyandra Bullet. Dev pun yang tadinya sombong menjadi panik, berbeda dengan H yang malah menenangkannya. Ia pun meminta Dev untuk mengikuti apa yang diinginkan para perampok itu. Setelah sampai di titik yang diinginkan perampok, Bullet pun terlihat dengan posisi yang terikat. Perampok itu meminta untuk memindahkan uang dengan ancaman akan menembak Bullet. H pun bersedia. Lalu di salah satu tas dengan sengaja H melempar keluar dari bak mobil. Perampok pun marah dan kembali mengancam akan membunuhnya jika ia macam-macam. Seseorang pun berniat memasukkan tas yang jatuh di luar bak tadi dan hal tak terduga terjadi. H pun mulai menembak ke arah perampok tadi dengan tenang. Satu persatu penjahat ia tembak hingga pemimpin perampok itu mencoba melarikan diri dan H pun mengejarnya. H dapat melumpuhkan orang tersebut. H menanyakan pada siapa mereka bekerja, namun karena jawabannya tidak sesuai ekspektasi, H pun menghabisinya. Edan kan? Iya, H pasti bukan paman sapam biasa nih. Dan setelahnya H pun sedikit mengejek Dev yang ternyata dia adalah seorang yang penakut. Lalu H membuka satu persatu wajah perampok tersebut. Namun nampak sepertinya bukan mereka yang dia cari. Mereka pun dimintai keterangan oleh CIA. Mereka bingung bagaimana bisa H menghabisi semua perampok itu. Namun H hanya menjawab pilihannya terbunuh atau membunuh, sehingga ia bisa fokus melawan perampok tersebut. Polisi itu pun memperlihatkan video kejadian yang menewaskan petugas kemarin dan meminta informasi pada H apakah dia melihat orang yang sama. H menjawab, tidak. Wawancara pun selesai. Namun setelahnya, 2 CIA tersebut menelpon seseorang dan bilang bahwa H adalah orang yang mereka cari selama 25 tahun. Namun orang yang dihubungi itu mengatakan untuk membiarkannya saja. Sejauh ini, H hanya melakukan pekerjaannya saja. Nah, kan kalian makin bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya si H ini? Yuk lanjut.
Bukan hanya itu, 3 bulan setelahnya saat bertugas bersama Bulat, sekawanan perampok pun mencegat mereka. Gamma to base. Mengecat seluruh kaca truk dan memasukkan gas air mata. Namun, hal mencengangkan terjadi. Ya, saat H keluar dari mobil dan membuka penutup wajahnya, para perampok tersebut langsung melarikan diri seperti melihat sosok roh jahat yang sangat mengerikan. Bulat yang menyaksikan kejadian itu pun lalu bercerita pada Dev. So a dark spirit. Skin berpindah ke 5 bulan yang lalu membawa kita ke siapa H sebenarnya. H terlihat bersama anaknya Doggy yang sedang liburan. Tiba-tiba rekannya H bernama Mike menelponnya untuk meminta bantuan H pada misi pekerjaannya. H adalah bosnya, tapi Mike yang menyuruhnya untuk bekerja. Ya, itu dilakukannya terpaksa karena anak buah lainnya yang seharusnya mendapatkan tugas telah ditabrak dan saat ini sedang diminta keterangan oleh polisi. Mike pun terus merayu kalau ini bukanlah hal yang membahayakan. H hanya perlu mengawasi mobil pengangkut uang dan bilang ke arah mana mobil itu bergerak setelah keluar dari depo. H pun setuju. Setelah dekat, ia pun memarkirkan kendaraannya dan meninggalkan anaknya dengan alasan membeli makanan yang berada di dekat pintu gerbang depo. Tidak lama kemudian, ketika H sedang memesan makanan, truk yang dimaksud pun keluar dan ia pun memberitahu arahnya pada Mike. Namun ternyata perampok lain terlebih dahulu merampok truk tersebut di dekat depo itu, di mana kejadiannya dekat dengan mobil H yang meninggalkan anaknya di situ. Di mana seorang perampok meminta untuk keluar dan tiarap. Anaknya pun menyaksikan perampok membunuh petugas. H yang baru ingin kembali pun kaget dan berlari ke anaknya yang ditembaki oleh para perampok. H yang ingin menolong anaknya itu pun juga mendapatkan tembakan dari perampok itu. Beruntung H tidak ditembak di organ vitalnya, namun tidak untuk anaknya yang tewas dalam kejadian itu. Dan setelah ini kita akan tahu bahwa H adalah pemimpin mafia yang bukan kaleng-kaleng. Ia pun menugaskan anak buahnya untuk mencari siapa pembunuh putranya tersebut. Mike dan yang lainnya pun segera melakukan apa yang diminta oleh bosnya tersebut. Beberapa penjahat pun mereka minta keterangannya, namun ternyata bukan merekalah pelaku pembunuhan tersebut. Hingga seseorang menyebutkan yang melakukannya mungkin adalah Gacy bersaudara. Tak berlama-lama mereka pun mendatangi markas Gacy bersaudara yang nyatanya hanya mafia perdagangan wanita. Namun H tetap menghabisi mereka karena tidak menyukai bisnis yang mereka jalani. Let go. Mike pun ragu dengan menyampaikan tidak bisa seperti ini terus dan ia berpendapat pelakunya adalah orang dalam. Itulah mengapa H berada di perusahaan tersebut, yaitu mencari pelaku yang berkaitan dengan pembunuh anaknya. Lalu kita akan dibawa oleh sekelompok orang yang merupakan pensiunan militer. Mereka dalam keadaan miskin dan jenuh karena sulitnya mendapatkan penghasilan. Salah satunya pun mengeluh bahwa ia pun tidak dibayar oleh seorang pengusaha yang memperkerjakannya. Dan temannya yang lainnya pun bernama Jan mengompori kenapa tidak mengambil haknya. Setelah ditanyakan oleh pemimpin, nampaknya pemimpin itu terlihat setuju dengan usulan Jan. Tak berselang lama, mereka pun berhasil mengambil hak mereka. Namun setelah dikurangi oleh biaya pekerjaannya, uang yang tersisa hanya sedikit. Jan pun menawarkan sesuatu yang lebih besar, yaitu pencurian truk uang. Uang yang didapat tadi pun dijadikan modal untuk membeli senjata dan rencana pun mereka jalankan. Dari situ kita tahu bahwa orang-orang inilah yang telah mencuri terlebih dahulu truk pengangkut uang dan membunuh serta menembak H. Penembaknya adalah Jan. Elvis. He shot a fucking man. They're coming on the right. The fucking legs. Dan setelah beberapa bulan mereka pun kembali berkumpul. Sepertinya mereka kehabisan uang dari perampok sebelumnya. Ternyata pemimpinnya memiliki rencana untuk melakukan pencurian yang lebih besar, yaitu perampokan di depo. Sementara di depo, sang pemilik pun melakukan briefing untuk lebih berhati-hati karena hari itu adalah hari Black Friday, yang maksudnya adalah uang akan terus-menerus datang ke deponya. And everyone back.
Edge pun terlihat bertugas bersama Bullet dan tak diduga Bullet menceritakan sesuatu yang selama ini Edge cari. Dia mengaku dialah orang dalam yang membantu para perampok tempo lalu dan menyebabkan penembakan itu. Ia pun lalu mengancam Edge akan membunuhnya dan menjadikan Edge sebagai sandera para perampok itu. Dengan tenang Edge pun bersedia melakukannya. Operasi pun dilakukan. Para perampok dengan pelindung peluru pun masuk ke dalam truk yang dinaiki Bullet dan kembali ke depo. Di pintu masuk pun mereka tak mendapat kendala karena tidak ada kecurigaan pada Bullet. Mereka pun berhasil masuk ke dalam depo. Perampok pun beraksi dengan menjadikan Edge dan Bullet sebagai tahanan mereka. Para pekerja yang melihat mereka pun tentu saja berinisiatif melakukan perlawanan karena mereka pun sudah pasti memiliki peralatan pelindung dan tembak-menembak pun terjadi di sana. Namun mereka tak cukup kuat untuk melawan para perampok. Ya, setidaknya mereka mampu melumpuhkan salah satunya. Para perampok pun segera memindahkan semua uang ke dalam tas yang mereka siapkan. Dan Edge, manusia dengan aura jahat pun beraksi. Ia pun melumpuhkan salah satu perampok dan membebaskan Dave yang juga terikat. Dave bertanya harus apa? Edge menjawab, lakukan saja sesukamu. Edge yang melihat situasi di luar dan langsung memiliki ide dengan mengenakan salah satu pakaian para perampok yang telah ia kalahkan. Edge pun kembali mendapatkan satu perampok, namun penyamarannya harus terbongkar oleh perampok lainnya karena Edge menyetor mukanya untuk tertembak oleh perampok lain karena ia ingin menyelamatkan Dave. Kembali terjadi perkelahian yang tentu saja dimenangkan oleh Edge. Dengan sedikit puyeng, Edge pun kembali menembak para perampok yang tersisa yang akan melarikan diri. Namun usahanya itu diganggu oleh Bullet dan menyebabkan Edge tertembak. Bullet pun pergi dengan anggotanya yang tersisa. Dengan persiapan yang matang, mereka berhasil mengelabui para polisi yang mengejarnya dengan memasuki sebuah gedung yang ternyata memiliki akses bawah tanah yang jarang diketahui oleh orang. Yang tersisa adalah Bullet, Jan, dan pemimpinnya yang terluka. Bullet pun segera memindahkan uangnya ke troli dan Jan pun diminta untuk membantu pemimpinnya. Sepertinya tahu kalau Jan itu licik, Sersan pun menyiapkan pistol untuk berjaga-jaga. Namun telat, Jan kembali masuk dan menghabisi nyawa atasannya itu. Jan pun hanya bilang Sersan tidak akan ikut karena dia telah tewas. Bullet pun nampak melihat sepertinya ada yang aneh dengan MPV atau ATV gitu yang mereka telah siapkan. Mereka pun menyusuri lorong bawah tanah untuk segera keluar dari gedung tersebut. Sebuah mobil pun telah mereka siapkan. Bullet memindahkan uang ke dalam mobil dan Jan pun berniat membuka pagar lorong itu. Bullet pun juga melakukan hal yang sama, yaitu menyiapkan pistol untuk berjaga-jaga dengan Jan, namun itu telat. Jan menghabisi Bullet dan Jan yang seorang diri pun melarikan diri dari situ dengan santainya. Lalu Jan pun pulang ke apartemennya dengan semua hasil curiannya tersebut. Namun belum sempat ia menikmati hasil rampokan tersebut, tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Jan pun mencari sumber suara itu yang ternyata itu adalah ponsel yang diselipkan oleh Edge waktu di depo. Benar saja, Edge belum mati dan ia pun telah berada di situ. Ia memberikan reason rumah sakit pada Jan. Iya, itu adalah reason kematian anaknya. Jan pun nampak mengingat semuanya. Edge ternyata ingin membunuh Jan seperti halnya Jan membunuh anaknya di bagian dan jumlah peluru yang sama. Lungs. Spine. Otherwise, Dan di akhir cerita, sebelum pergi ternyata CIA telah menunggunya. Nampak seperti telah terjadi perjanjian yang membuat CIA membiarkan Edge pergi. Dan tamat. Nah, gimana nih? Endingnya cukup menjasankan nggak? Iya, saya sarankan kalian langsung nonton filmnya karena banyak sekali adegan-adegan yang tidak mungkin saya selipkan di sini karena memang terlalu brutal. Saya acungi jempol untuk setiap detail dari film ini yang luar biasa. Dan ya, akhirnya saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. See you on the next video. Bye.